lebih bagus lagi pagi jam 8 ataupun jam 9 karena tingkat stres ayam itu rendah ketika pagi hari. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita ya, peternak Serikandi Lampung. Oke, selamat siang. Semoga kita semua sehat selalu dan salam sejahtera buat kita semua ya. Di sini saya akan share gimana caranya agar ayam itu cepat bertelur ya. Dimana ini indukan, ini kedu merah ya. Kedu merah masih memiliki sifat ngeram, tapi kita menggunakan metode intensif ya, dimana telurnya itu ketika bertelur langsung kita ambil, kita kumpulkan, masukin mesin tetas. Nah, kebetulan dari 3 indukan hanya berapa ya, satu yang memiliki sifat ngeram ya. Dan ini juga ayam Elba. Dari total populasi berapa ya Elba? 30 ding. Populasi Elba sekitar 35 atau 30. Ya, satu ini yang memiliki sifat ngeram. Dimana ini saya taruh di kandang baterai. Jadi dari pertama bertelur kita seleksi dia ternyata memiliki sifat ngeram dan belum kita jodohkan ya. Berarti yang sisanya di sini ini ayam-ayam yang belum mendapatkan jodohnya ya. Ini belum mendapatkan jodohnya. Kenapa? Karena jodohnya belum terkirim atau belum dikirim oleh breedernya ya, dimana jantan Elba itu akan datang dari luar pulau Sumatera lah, tapi belum bisa dikirim, entah karena faktor internal atau eksternal, kurang paham juga. Yang penting yang jelas ini hanya untuk dia, karena mereka ini yang belum mendapatkan jodohnya, termasuk ini. Oke ya, sifat mengeram ayam itu alamiah. Jadi meskipun ayam itu tidak memiliki sifat ngeram, ada ya ayam-ayam silangan yang tidak memiliki sifat ngeram, itu pasti ada yang ngeram. Itu 5-10% saja dari total populasi yang memiliki sifat ngeram. Nah, ketika dia ngeram ya, itu kan akan membutuhkan waktu yang sangat lama ya, atau merugikan bagi kita yang khususnya untuk peternak intensif ya, peternak intensif secara intensif ya. Kenapa? Karena masa mengeram alami ayam itu 21 hari ditambah 2. Jadi kalau kita diamkan terus menerus di kandang sini atau di kandang koloni, itu akan membuat kerugian waktu yang banyak untuk kita peternak dalam menghasilkan produksi. Jadi solusinya gimana? Kita mandikan, kita jemur ya. Biasanya kalau untuk ayam-ayam petelur Elba itu sehari dijemur dia sudah lupa ya, tergantung ayamnya. Kadang ada yang 3 hari, ada yang sampai 7 hari belum lupa ya. 7 hari pun ada yang belum lupa. Itu tetap kita mandikan, kita sendirikan, pokoknya jangan sampai disatukan dengan koloni, dengan jantan ataupun dengan ini. Harus kita sendirikan agar dia mudah hilangkan sifat ngeramnya. Nah, kenapa harus dimandikan ya? Balik lagi ke topik ya. Kenapa harus dimandikan? Syarat utamanya agar sisa-sisa kotoran saat dia ngeram ataupun bertelur ya, ataupun untuk ayam-ayam yang sampai menetaskan ya. Kenapa untuk memutus sifat ngeram harus dimandikan ya, agar kotoran-kotoran atau sisa bekas telur yang menetas itu hilang, sehingga sifat ngeramnya akan lebih bisa kita putus sedikit demi sedikit
Jadi mengurangi sifat ngeram. Jadi ini harus kita mandikan ya, harus kita mandikan. Oke, ini penampakan ayam yang sudah kita mandikan ya. Tuh. Elba sudah kita mandikan, basah kuyup tanpa terkecuali ya. Dan yang itu juga kedu akan dimandikan, sudah dimandikan. Oke ya. Jadi dia akan fokus tuh menyisir-nyisir bulunya. Jadi lakukan pemandian ya selama 3 hari berturut-turut dengan tujuan agar kotoran ya, kotoran ataupun kutu yang menempel pada sarang ataupun pada kandang ya, selama dia memiliki atau muncul masa ngeramnya itu akan hilang. Nah, kalau untuk ayam, misal ayam bangko atau ayam kampung biasa, bisa nggak, Mbak? Bisa. Jadi kalau untuk ayam kampung biasa ataupun ayam bangko yang sistemnya masih pakai ngeram ya, caranya agar memangkas proses pengeraman serta proses pengasuh ayam ya, itu boleh lakukan pakai semi intensif ya, atau kalau full intensif itu tidak menggunakan sifat ngeram, tidak menggunakan ngeram dan asuh anak ya. Sementara masa terlama ayam itu adalah masa mengasuh. Masa mengasuh indukan ya kepada anak-anaknya itu 2-3 bulan. Kalau masa mengeram itu hanya 21 hari ditambah 2 hari ya, 23 lah paling maksimal. Tapi ketika dia ya kalau untuk indukan yang pedaging biasa kayak model ayam kampung asli ataupun ayam bangkok, setelah menetas boleh langsung diambil DOC-nya, kita masukkan masukkan ke box magic atau box ini ya, box pemanas agar DOC-nya tahan dan bisa hidup sampai dewasa. Itu bisa kita brooding 1 bulan di box magic ya. Dan indukannya yang memiliki sifat ngeram dan sudah selesai menetaskan itu wajib kita mandikan. Agar apa? Agar dia pertama lupa dengan anaknya ya, yang kedua agar indukan juga sedikit demi sedikit mengurangi sifat ngeramnya, serta hama ataupun hewan-hewan kecil atau gurem dan sebagainya yang berada di sarang ya, biasanya itu karena sisa-sisa penetasan itu pasti ada ya, gurem kayak gitu, kutu-kutuan yang menyerang sarang karena dia bau amis atau bau darah, itu biasanya suka ya gurem. Itu kita wajib mandikan agar dia bersih ya. Jadi tujuannya itu. Nah, lakukan mandikan ayam kapan? Lebih bagus lagi pagi jam 8 ataupun jam 9 karena tingkat stres ayam itu rendah ketika pagi hari. Nah, bisa juga sore hari sekitar jam-jam seperti ini, jam 3 sampai jam 5. Yang penting jangan sampai mau maghrib kita mandikan, nanti takutnya kedinginan. Nah, ketika ayam sudah kita mandikan ya, 3 hari berturut-turut tanpa putus kita mandikan, itu tergantung ayamnya ya. Kadang ayam ada yang 3 hari sudah bisa dicampur dengan jantan, ada juga yang sampai seminggu, tergantung ayamnya masing-masing. Tapi hal yang paling utama untuk mempercepat proses bertelur ayam setelah mengeram atau ayam yang memiliki sifat ngeram itu harus kita mandikan, wajib kita mandikan. Setelah kita mandikan, penampakan Elba ya, agar dia cepat bertelur lagi. Nah, setelah 3 hari itu biasanya Elba akan sudah mulai lupa dengan masa mengeramnya ya, sehingga kita wajib push lagi pakan petelur ya. Biasanya hari keempat push lagi pakan petelur full. Nah, saat dimandikan seperti ini
atau hari-hari biasa setelah dia dimandikan, ya 3 hari dalam proses pemandian boleh dikasih pakan pur per telur, ya boleh untuk mempercepat proses produksi ulang. Nah, ketika sudah diberikan pakannya yang bergizi sesuai kebutuhan ayam, lanjut pula jangan lupa diberikan hijau-hijauan, ya, dimana hijau-hijauan itu sangat dibutuhkan bagi ayam, serta cangkang kerang laut ataupun mineral pabrikan juga bisa. Nah, ketika ayam rajin diberikan cangkang kerang laut ataupun mineral, itu akan merangsang reproduksi ayam untuk segera membuat telurnya kembali untuk bisa diproduksi. Nah, jadi solusinya hanya ini, hanya 2 ini, ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, ya, agar channel ini berkembang, serta share ke peternak lainnya agar mereka tahu apa yang kita tahu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.